Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gafi Karisma dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang kami lakukan saat PKKMB tahun 2020. Perlu kalian ketahui, PKKMB ini dibagi menjadi dua, yaitu PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas. Pada PKKMB hari pertama tingkat universitas, kami mendapatkan 3 materi. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Insinyur Farizal selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Beliau membawakan tema yang berjudul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Baru Pasca Pandemi. Beliau mengatakan, walaupun Indonesia memiliki populasi yang sangat banyak, tapi daya saing Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara lain yang di ASEAN. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi sekarang, makin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Untuk itu, melalui revolusi mental, Indonesia harus bangkit, bekerja keras, disiplin, mandiri, berinovasi, berintegritas, dan gotong royong untuk membangkitkan bangsa. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Basara selaku Wakil Ketua MPR RI. Beliau membawakan tema yang berjudul Pembentukan Karakter Unggul Mahasiswa Melalui 4 Pilar di Era Revolusi 4.0. Beliau mengatakan, mahasiswa harus berkarakter unggul dan harus menjadikan 4 pilar sebagai pegangan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui karakter unggul tersebut, pemuda dapat menjadi penentu masa depan suatu bangsa. Materi ketiga disampaikan oleh Kolonel Nawawi. Beliau membawakan tema yang berjudul Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Beliau mengatakan, tugas kita sebagai bangsa Indonesia di masa sekarang cukup berat meskipun sudah merdeka. Tugas kita saat ini adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Jasa para pahlawan sangatlah patut kita hargai dan kita lanjutkan perjuangannya. Kemudian pada hari kedua PKKMB Universitas, kami mendapatkan 4 materi. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau membawakan tema yang berjudul Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Belajar Kampus Merdeka. Beliau menjelaskan tentang dasar-dasar hukum kampus Merdeka Belajar, 8 slot untuk Merdeka Belajar di luar kampus, dan 6 indikator profil pelajar Pancasila. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Budiono selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Beliau membawakan tema yang berjudul Bahaya Intoleran, Radikalisme, dan Narkoba. Beliau menyampaikan tentang penyebab bahaya intoleran, radikalisme, dan narkoba, serta bahaya dan bagaimana agar kita tidak terlibat di dalamnya. Materi ketiga disampaikan oleh Profesor Sunarto selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau membawakan tema yang berjudul Etika dan Norma Kehidupan Kampus. Beliau menjelaskan tentang hak dan kewajiban mahasiswa seperti layanan apa saja yang berhak didapatkan oleh mahasiswa itu tersendiri, juga larangan bagi setiap mahasiswa. Materi keempat disampaikan oleh Profesor Suharso selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beliau membawakan tema yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup dan Kesiapan Bencana di Perguruan Tinggi. Beliau menyampaikan, pencegahan polusi yang menjadi perhatian utama global sangatlah penting karena efek dari polusi sangatlah berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Untuk itu beliau menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian lingkungan agar tidak terjadi pemanasan global. Beliau juga mengutip satu kalimat, bumi mampu memenuhi kebutuhan setiap manusia, tapi tidak mampu memenuhi kerakusan setiap manusia. Kemudian pada hari ketiga, kami melaksanakan PKKMB tingkat fakultas. Kegiatan diawali dengan pengarahan dekan dan pengenalan pimpinan Fakultas Pertanian yang disampaikan oleh pimpinan fakultas. Pada hari ketiga ini, kami mendapatkan 4 materi. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Purnomo selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Beliau menyampaikan tentang peraturan-peraturan akademik berupa SKS, tugas pembimbing akademik, tips cepat lulus, dan berprestasi. Kemudian materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Beliau menyampaikan tentang fasilitas fakultas dan uang kuliah tunggal atau UKT, seperti fasilitas apa saja yang bisa digunakan mahasiswa dalam menunjang pembelajaran, serta bagaimana sistem penentuan UKT dan banding UKT. Kemudian pada materi ketiga seharusnya disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Kuswanta Futas Hidayat, namun beliau sedang berhalangan, jadi digantikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdullah Aman Damai. Beliau menyampaikan tentang tata pergaulan dan sanksi serta penghargaan di Universitas Lampung. Beliau mengajarkan kita untuk memahami etika, etikat,
dan norma selama berada di Unila, serta menjelaskan sanksi apa saja yang didapat ketika melanggar norma yang ada. Kemudian materi keempat disampaikan oleh kakak-kakak dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Promosi UKM tentang pengenalan organisasi apa itu BEM dan DPM dan apa saja tugasnya, serta UKM apa saja yang bisa kita ikuti selama di Unila. Pada hari keempat, kami diperkenalkan dengan ketua jurusan dan ketua program studi, prospek dunia kerja, serta sistem perkuliahan, dan juga pembagian pembimbing akademik. Kemudian juga kami diperkenalkan tentang fasilitas laboratorium, serta pengenalan organisasi mahasiswa tingkat jurusan oleh HMJ. Itu dia kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama PKKMB tahun 2020 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.